Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ananda Cynthia ingin mempresentasikan mengenai analisis penggunaan Instagram sebagai media informasi dan komunikasi. Abstrak. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi mendorong pertumbuhan media komunikasi, salah satunya dengan kemunculan media sosial. Salah satu media sosial yang marak digunakan saat ini adalah Instagram. Instagram telah membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait informasi atau kejadian di lingkungan sekitar ataupun lingkungan yang lebih luas. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 50 responden dan kemudian diolah menggunakan pengukuran skala Likert, dapat disimpulkan bahwa Instagram menyediakan berbagai macam fitur dan layanan yang memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Salah satunya adalah fitur search dan layanan kolom komentar. Dengan adanya fitur search, memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang diperlukan pada halaman tersebut. Kolom komentar juga memungkinkan pengguna untuk mengutarakan opininya dan akan ditanggapi oleh pengguna lain sehingga komunikasi dapat terjalin dua arah. Pendahuluan. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi mendorong pertumbuhan media komunikasi, salah satunya dengan kemunculan media sosial. Munculnya teknologi dan aplikasi baru pada kehidupan masyarakat saat ini mendukung munculnya interaksi sosial melalui media sosial. Salah satu media sosial yang marak digunakan saat ini adalah Instagram. Instagram telah membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait peristiwa atau kejadian di lingkungan sekitar ataupun lingkungan yang lebih luas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Instagram banyak digunakan oleh masyarakat sebagai media sosial, mulai dari informasi seputar pendidikan, dakwah, pemerintahan, fashion, informasi, menu masakan, dan lain sebagainya. Menurut penelitian yang telah dilakukan melalui kuesioner, Instagram memudahkan penggunanya untuk melakukan komunikasi dengan pengguna lain. Instagram menyediakan fitur direct message atau DM yang memudahkan pengguna untuk melakukan percakapan pribadi tanpa diketahui oleh pengguna lain. Instagram memungkinkan pengguna mengunggah informasi yang dibagikan dalam bentuk gambar, video, maupun audio yang dapat dilihat oleh pengguna lain. Dalam sebuah postingan biasanya tersedia kolom komentar yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan diskusi antar pengguna. Terkadang postingan yang diunggah kurang informatif, terkesan ambigu atau dapat menimbulkan banyak perspektif bagi publik. Namun dengan adanya kolom komentar bisa menghasilkan sebuah informasi lengkap yang diungkapkan oleh pengguna lain. Dengan adanya fitur tag, pengguna dapat menandai teman atau pengguna lain yang memiliki minat yang sama agar bisa melihat postingan tersebut dan bebas memberikan komentar apapun. Berdasarkan pemaparan tersebut, pengguna Instagram sebagai media sosial dan komunikasi menghasilkan sebuah respon yang kognitif dan behavioral dalam mengakses, melihat, dan mencari sebuah postingan untuk mendapatkan informasi dan melakukan diskusi antar pengguna. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan merumuskan analisa mendalam mengenai analisis penggunaan Instagram media sosial sebagai media informasi dan komunikasi. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil kuesioner dengan mengajukan 21 pernyataan kepada 50 responden yang kemudian diolah menggunakan pengukuran skala Likert. Pernyataan terbagi menjadi 7 variabel. Yang pertama, konteks. Pada variabel konteks pernyataan yang diajukan mengenai layout atau desain tampilan Instagram, mayoritas menjawab responden adalah sangat setuju bahwa layout mudah dimengerti dan nyaman digunakan. Yang kedua, konten. Pada variabel konten pernyataan yang diajukan mengenai isi yang disajikan Instagram, mayoritas jawaban responden adalah setuju bahwa Instagram menyajikan informasi yang aktual dan mudah dalam melakukan komunikasi pribadi dengan pengguna lain. Selanjutnya, community. Pada variabel community pernyataan yang diajukan mengenai sebuah jalinan hubungan, mayoritas jawaban responden adalah setuju bahwa Instagram menyediakan forum diskusi umum dan saling bertukar opini. Customization. Pada variabel customization, pernyataan yang diajukan mengenai fasilitas yang diberikan Instagram, mayoritas jawaban responden adalah sangat setuju bahwa Instagram memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mengatur tampilan akun mereka. Communication. Pada variabel communication, pernyataan yang diajukan mengenai hubungan antar pengguna, mayoritas jawaban responden adalah sangat setuju bahwa Instagram memudahkan hubungan antar pengguna. Connection. Pada variabel connection, pernyataan yang diajukan mengenai link yang disediakan Instagram, mayoritas jawaban responden adalah sangat setuju bahwa Instagram memudahkan pengguna lain untuk mengakses link yang diunggah oleh pengguna. Hasil dan pembahasan collaboration. Pada variabel communication, pernyataan yang diajukan mengenai situasi dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, mayoritas jawaban responden adalah sangat setuju bahwa Instagram memudahkan pengguna lain untuk saling bertukar informasi dan minat yang sama.
kesimpulan, berdasarkan hasil kuesioner disebarkan kepada 50 responden dan kemudian diolah menggunakan pengukuran skala Likert, dapat simpulkan bahwa Instagram menyediakan berbagai macam fitur dan layanan yang memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Salah satunya adalah fitur search dan layanan kolom komentar. Dengan lainnya, fitur search memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang diperlukan pada halaman tersebut. Kolom komentar juga memungkinkan pengguna untuk mengutarakan opininya dan akan ditanggapi oleh pengguna lain sehingga komunikasi dapat terjalin dua arah. Ada pula fitur share yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi walaupun menggunakan aplikasi yang berbeda. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai yang pertama ada text mining, yang kedua model prediktif, yang ketiga ada evolusi data, yang keempat penjelasan karakteristik SNA, yang kelima mengenai Netlytic. Yang pertama, text mining. Text mining adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data teks tidak terstruktur yang dibantu oleh perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam data. Data teks itu seperti artikel di media online, chat grup WhatsApp, status atau tweet di media sosial, dan lain sebagainya. Menurut penelitian, terdapat lebih dari 80% data yang ada di internet yang bersifat tidak terstruktur, seperti data teks, video, audio, image, dan lainnya. Ini merupakan contoh gambar data terstruktur dan data tidak terstruktur. Yang kedua ada model prediktif. Pemodelan prediktif adalah proses menggunakan hasil yang diketahui untuk membuat, memproses, dan memvalidasi model yang dapat digunakan untuk meramalkan hasil di masa mendatang. Ini adalah alat yang digunakan dalam analitik prediktif, teknik penggalian data yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Poin pentingnya, pemodelan prediktif adalah proses penggunaan hasil yang diketahui untuk membuat, memproses, memvalidasi model yang dapat digunakan untuk membuat prediksi di masa mendatang. Dua dari teknik pemodelan prediktif yang dapat banyak digunakan adalah regresi dan jaringan saraf. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan pemodelan prediktif untuk meramalkan peristiwa, perilaku pelanggan, serta risiko keuangan, ekonomi, dan pasar. Yang ketiga adalah evolusi data. Sekarang perusahaan teknologi raksasa menghasilkan sejumlah besar data ini. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan data yang signifikan yang merupakan penyebab dari media sosial, multimedia, dan lain sebagainya. Sekarang proses pemikiran kita yang umum mendefinisikan bahwa ketika ada permintaan yang besar, tingkatnya cukup tinggi. Dengan peningkatan data yang besar, biaya penyimpanan secara bertahap menurun. Perusahaan IT besar beralih ke sistem penyimpanan, alih-alih membeli perangkat keras. Beberapa perusahaan penyimpanan adalah Google Cloud, Amazon, dan Microsoft Azure. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan sistem penyimpanan yang bervariasi, masing-masing memiliki keuntungannya tersendiri. Karakteristik SNA. Network density adalah kerapatan jaringan. Network density menggambarkan bagian dari koneksi potensial dalam jaringan yang merupakan koneksi aktual. Perbandingan antara jumlah hubungan yang ada pada suatu network dibandingkan dengan total keseluruhan hubungan yang mungkin terjadi pada network tersebut. Network density rasio jumlah edge dibandingkan jumlah total edge yang mungkin terjadi. Nilai network density di antara angka 0 sampai 1. Nilai mendekati 1, node-node di dalam social network semakin terhubung. Nilai adalah 0, tidak satupun node di network saling terhubung. Nilai adalah 1, seluruh node di network saling terhubung. Rumus total edge yang mungkin terjadi, V dikali V dikurang 1. V merupakan jumlah node atau bilangan positif. Berikut merupakan contoh dari nodes. Yang kelima ada Netlytic. Netlytic adalah sebuah aplikasi berbasis web penganalisis teks berbasis cloud dan visualisasi jaringan sosial. Netlytic secara otomatis dapat meringkas volume teks yang besar dan menemukan serta memvisualisasikan jaringan sosial dari percakapan pada situs media sosial seperti Twitter, YouTube, komentar blog, forum daring, dan obrolan. Netlytic dirancang untuk membantu peneliti dan yang lainnya memahami operasi grup online dan menemukan bagaimana informasi mengalir dalam jaringan. Ini merupakan salah satu contoh data yang diambil dari Netlytic. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.